Jadi manfaat digital ini memang Indonesia itu ketinggalan dibandingkan negara-negara lain yang sudah maksa. Nah, kalau digital ini kan jelas. Selamat sore. Selamat sore. Pertanyaannya Bu, nama dan juga pertanyaan ditujukan untuk siapa, Pak? Di Brebes, pertanyaan saya untuk Pak Edianto. Yang saya pertanyakan, ini analog switch off ini dimulainya kapan? Gitu. Karena kan dulu 30 April diundur. Nah, ini tahap keduanya ini mulai analog switch kapan? Terus kedua, hanya Capvision yang mendukung 100 dengan adanya switch off ini. Lalu trik apa yang bagi teknisi biar dengan Capvision? Oke, terima kasih. Mau nambah nih, sekarang saya lagi menonton sepak bola nih, saya beli untuk seminggu atau bulan ini boleh, bulan depan nggak berlangganan masih tetap hidup gitu loh yang channel-channel lainnya. Nah, jadi ya kenapa nggak, itu cuma nambah sekali dan selamanya setahun tuh bisa menikmati. Dan juga ada peluang kalau ada yaitu event-event, misalkan ada MotoGP nih, MotoGP sekarang ada di mana, akan ada di Indonesia, itu bisa lihat langsung. Karena kita punya MotoGP itu selama satu musim dan selama beberapa tahun itu sama kita. Ada kita punya channel itu namanya Sport TV 1, Sport TV 2 kan. Gitu. Kita punya juga BIN 1, BIN 3. Dengan mau mengajari, tentunya teman-teman lebih senior, lebih tahu, lebih banyak pengalaman, lebih afdol lah ya sebenarnya ya. Saya cuma menambahin dari berdasarkan pengalaman saya aja. Yang pertama tentunya teman-teman dealer atau teknisi gali sebanyak mungkin informasi kebutuhan calon pelanggan Anda. Itu yang penting. Apa sih yang menjadi kebutuhan, tayangan apa yang diinginkan, channel seperti apa yang diharapkan, apakah dia ingin bayar atau enggak, itu perlu digali. Kemudian langkah berikutnya baru bisa tentukan posisi barang atau produk yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ketika itu terjadi, maka tidak ada lagi cerita tentang pelanggan akan komplain ke teman-teman teknisi atau toko dan menyalahkan teman-teman teknisi atau toko. Itu poin pertama. Poin kedua, tawarkan tentunya yang lebih memberikan keuntungan kepada pelanggan dari sisi tayangan tentunya. Nah ini, sehingga teman-teman teknisi atau toko. Selamat sore, saya Hendarmanto dari Depok. Jadi ingin bertanya, Capvision ini kan mendukung ASO justru ya. Nah, saat ini memang dari pelanggan saya sendiri juga rata-rata menunggu wait and see lah tentang ASO ini, karena mereka mau masang parabola juga mikirnya nanti mau digital sebentar lagi. Dan banyak juga yang sudah beli digital ternyata daerahnya justru belum tercover. Akhirnya digitalnya belum bisa digunakan. Kalau dapat channel juga paling cuma 4 sedikit gitu. Nah, apakah Capvision ini akan membuat receiver combo yang bisa digunakan untuk digital dan Capvisionnya sekaligus? Karena memang untuk yang combo ini bisa jadi solusi di mana ketika hak siar seperti Liga 1 BRI yang bentrokan dengan provider sebelah, itu nanti bisa teratasi dengan siaran TV digitalnya gitu. Terus kemudian untuk liga-liga yang hilang kan, dulunya kan Capvision itu punya Liga Inggris, dan itu benar-benar sangat membantu sekali, terutama pelanggan saya yang ada di offshore, yang di luar jangkauan gitu ya. Nah itu mereka bingung gitu, karena untuk yang provider ini tidak seluas jangkauannya Capvision, dan mereka untuk mengganti alat-alatnya pun sulit, karena saya pun harus diundang menggunakan helikopter ke offshore tersebut untuk benerin semua. Ketika harus mengganti provider, mereka akan sulit gitu. Nah, menurut saya sih kesempatan juga buat Capvision kalau memang bisa membuat receiver yang combo. Jadi ketika masyarakat sedang wait and see, artinya yang mereka tadi niatnya mau membeli pun tertunda kan, itu setidaknya kita bisa nawarin untuk receiver kombonya. Jadi setelah kombonya bisa kita push sekaligus, saat ini kan memang kita juga akhirnya lagi push set-top box juga gitu ya sebagai penjual. Nah, kita bisa tawarkan kombonya Capvision. Jadi ketika mereka sudah beli ternyata memang nggak maksimal, kita tinggal switch. Oh, itu tinggal ditambahin parabola aja, Bu. Jadi Ibu bisa menonton siaran-siaran yang udah pasti dapat gitu sinyal, dan udah pasti bagus gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah Capvision juga berminat membuat receiver combo tersebut?
Kelihatannya bagus ya yang combo itu, tapi sebetulnya itu ilegal mas. Jadi gini, menggabungkan antara digital dengan STB yang PTV ya. Jadi bayangkan gini misalnya, contohnya misalkan RCTI deh, RCTI lagi siaran nih misalkan sepak bola nanti AFF katakan. Kan kalau secara PTV-nya yang bukan punya hak dari RCTI, dia kan akan mati. Kemudian dia akan switch gitu loh ke digitalnya gitu. Nah ini kan nggak boleh gitu loh, karena ini udah berfungsi sebagai PTV gitu loh. Jadi kalau dia mau PTV, dia harus PTV. Kalau dia mau digital, dia harus digital. Semua yang combo itu ilegal. Jadi mau kamu info. Nah kita K-Vision itu anak perusahaannya MNC Vision Network, yang di atasnya lagi MNC Group, itu sudah public listed, artinya udah go public. Nah kita nggak bisa menyalahi aturan diam-diam misalkan kita combo, karena itu ilegal gitu. Jadi Menkominfo sendiri sebetulnya tuh sudah memberikan teguran tuh ke yang combo-combo itu, karena nanti akhirnya siaran-siaran kita ini dicuri mas, gitu loh. Iya kan? Kan kalau punya digital, punya K-Vision misalkan, di K-Vision kita siarin misalkan RCTI-nya menyiarkan tadi saya bilang AFF, kan kita acak pasti yang punya orang lain. Nah karena diacak, RCTI yang secara terestrial kan ada, dia muncul di digitalnya. Nah artinya kan dia bisa dapat siaran kita ilegal gitu loh. Karena kalau udah masuk box, itu kita udah bilang itu set-top box udah harusnya dia mendapatkan hak distribusi. Nah hak distribusi kalau dia nggak dapat dari RCTI atau MNC Group, dia nggak boleh. Ya katakanlah next misalnya, ada next combo. Tiba-tiba dia muncul tuh di RCTI kombonya digital misalkan, dia siaran, itu kita tuntut dia. Nah jadi itu ilegal. Nah cuman memang karena di Indonesia law enforcement itu belum ketat, mereka curi-curi kan. Itu udah sama Infokominfo udah disuratin, nggak boleh lagi produksi itu gitu. Nah kembali lagi yang tadi ke offshore, memang agak problem untuk kita gini. Kan tahu konten-konten internasional itu kita nggak bisa beli seumur hidup. Kita karena grupnya MNC, kita bisa jamin bahwa RCTI itu akan ada seumur hidup di kita. Itu kita bisa jamin. Kenapa? Karena RCTI-nya punya kita. Nah kalau siaran-siaran kayak Liga Inggris, itu kita hanya membeli hak siarnya. Nah hak siar ini itu kadang ada yang tahunan, ada yang 2 tahunan, ada yang 3 tahunan, dia lelang. Nah waktu proses lelang inilah, kalau dia udah terlalu mahal, ya kami kan berpikir juga mas, ini kan balik lagi kan untuk rugi juga gitu loh. Jadi kalau udah terlalu mahal, ya kita bilang ya mungkin kita nggak dulu deh, kita yang lain aja gitu loh. Nah jadi ini juga terbuka lelangnya. Nah kayak yang lalu kan periode diambil sama siapa tuh, pendatang baru apa? Mulu mahal, ya kita mungkin nggak beli mas. Nah tapi doain aja, semua yang program bola itu kita pasti ngikut ngebid, ya kan? Nah cuman itu tadi lah, kadang kalau mereka udah terlalu mahal ya kita nyerah juga karena kemampuan. Tapi saat ini dengan kemampuan K-Vision yang hampir 10 juta pelanggan, kita punya kekuatan untuk beli itu. Makanya teman-teman lihat, kalau kita beli sesuatu kita pasti belinya eksklusif, kita nggak mau bagi-bagi sama orang. Kenapa? Karena kita memanjakan pelanggan kita yang 10 juta ini inginnya sama kita gitu loh. Dan kenapa kita mampu? Karena bayangin, kalau misalkan programnya 100 miliar kalau dibagi dengan 10 juta kan cuma berapa? Ya kan nggak mahal. Kan kalau Bapak beli voucher nih misalnya, Bapak kan dikasih komisi kan Pak? Ya. Nah, jadi harapannya dengan kita buka ini udah hampir 10 juta loh Pak. Bayangin Pak, kalau yang bayarnya itu aja misalkan Bapak punya 1000 di sana pelanggan, beli misalkan 9.900 itu, kan Bapak bisa hitung tuh, komisi Bapak dapat misalkan berapa dari jual vouchernya. Nah, itu kan tambahan pendapatan untuk Bapak Pak. Nah, jadi kita harapkan dengan ada tambahan pendapatan untuk teknisi, untuk dealer, nah mereka semakin rajin Pak berjualan K-Visionnya Pak. Karena semakin banyak pelanggannya, semakin banyak yang bayar, kan dia akan cari Pak vouchernya di mana belinya. Nah, dia akan datang ke Bapak kan, dia akan datang ke Bapak beli nih. Nah, saya mau pasang nih, misalkan apa untuk kena mati nih, ya kan, MNC-nya, nah 9.900 lah. Nah, Bapak dapat tuh komisinya. Nah, semakin besar pelanggan Bapak yang beli sama Bapak, komisinya kan semakin besar Pak. Nah itu kan tambahan pendapatan untuk Bapak gitu loh. Ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Lenolan Shop Jakarta Selatan. Saya ingin menanyakan mengenai K-Vision, apakah akan menambah siaran Islami, TV Islami gitu, misalkan untuk persaingan dengan TV digital. Maksudnya kan kalau TV digital kan udah 45 channel kan free ya. Ya kan di situ di K-Vision
ada siaran-siaran Islami seperti kayak Roja TV, channel Sunnah gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami usahakan ya Pak. Jadi memang di kita sendiri kan sekarang udah ada channel apa yang langsung dari ya ada Muslim TV, ada Karim Al-Quran TV ya yang ada Muhammadiyah TV. Itu kan kalau yang Al-Quran TV Al-Karim itu siaran langsung dari Mekah ya. Jadi dari semua itu setiap jam, setiap saat itu bisa lihat dari sana. Nah, cuman usulannya kita terima, nanti memang kalau minatnya di sana nanti kita coba. Karena sebetulnya siaran ini nggak terlalu banyak Pak ada di Indonesia Pak. Ada mereka cuma sepotong-sepotong gitu. Tadi nggak ada satu channel gitu. Nah tapi kita terima kasih atas usulannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio dari Lenolensop masih. Pertanyaan saya Pak, untuk pembelian voucher di paket yang lain-lain itu seperti anak, terus film itu kan cuma kita pembeliannya cuma bisa sebulan. Bisa nggak kira-kira pembelian itu bisa kayak paket juara, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, karena kita kesulitan nih. Oke Pak Setio, terima kasih. Saya boleh bantu jawab ya Pak Hari ya. Silakan, Justru kebetulan minggu kemarin itu kita baru mengeluarkan beberapa paket. Mungkin anak belum, tapi segera kita luncurkan. Ada paket 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Dengan harga spesial tentunya, bukan harga normal. Karena ini komitmen lebih panjang dan juga harga yang lebih besar, maka kita berikan harga spesial. Jadi kita sebisa mungkin akan mendengarkan masukan-masukan yang ada. Terima kasih sekali lagi Pak Setio dan juga kawan-kawan Kavision yang lain. Masukan silakan sampaikan kepada kami dan kita persiapkan untuk boleh ada produk-produk yang lebih baik, produk-produk yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan ataupun juga kebutuhan kawan Kavision. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran ya, mulai dari pemegang saham, kemudian juga partner kita TGMN, kemudian juga semua dealer, semua kawan Kavision, teknisi di seluruh Indonesia. Bahwa hari ini pencapaian yang dilakukan Kavision bisa sampai hari ini adalah berkat kerjasama seluruh pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga di masa yang akan datang kita tetap bisa saling bahu-membahu, sama-sama memperoleh berkah dari Kavision. Dan untuk switch off, seperti yang saya bilang tadi, toko persiapkan ya dengan inventory, jangan sampai kurang. Kalau kurang, bapak-bapak di depan ini langsung telepon, ya siapkan teknisi, ya kan. Dalam beberapa hari ke depan ini kita mesti siap, ya kan. Ini adalah kesempatan berkah dari ASO. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Pak Hari.